mahasiswa Psikologi Universitas Airlangga yang sedang menempuh di semester 7. Dan aku merupakan bagian dari anggota kelompok KKN BBM 64 dari kelompok 197. Nah, di sini aku akan menemani teman-teman yang udah hadir di sini sebagai moderator dari awal acara sampai di penghujung acara. Nah, selanjutnya yang menyelenggarakan webinar kali ini adalah KKN BBM 64 dari kelompok 197. Nah, kami merupakan mahasiswi Universitas Airlangga dan acara webinar kali ini bertujuan untuk membantu program kerja dan penelitian kami terkait kesetaraan gender. Nah, anggota kelompok kami ini beranggotakan 7 orang, yang mana semuanya adalah perempuan, dan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Psikologi. Nah, tapi sebelum kita melakukan perkenalan dengan pembicara kita kali ini, aku boleh minta tolong teman-teman untuk on cam nggak? Karena kita mau foto terlebih dahulu. Karena aku yakin nih teman-teman di sini yang udah datang ini udah pasti udah dandan, udah cantik dan ganteng. Jadi aku minta teman-teman untuk on cam-nya sebentar aja. Karena akan ada sesi pemotretan. Aku tunggu ya teman-teman yang belum on cam. Teman-teman yang lainnya nggak bisa on cam ya? Yang belum on cam sebentar dong, minta tolong. Ya udah kalau gitu dari tim panitia bisa minta tolong di screenshot kan. Oke, sudah. Mau lagi? Iya boleh. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya selama acara senyamannya aja, mau on cam atau off cam. Jadi senyamannya teman-teman aja. Nah, selanjutnya kita bakal ke profil pembicara untuk share screen-nya. Sebentar ya teman-teman. Next slide. Nah, jadi pembicara kita hari ini yaitu Ibu Reza Lidiasari. Ibu Reza Lidiasari ini merupakan dosen dari tahun 2016 hingga sekarang menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Lalu Bu Reza ini merupakan alumni dari mahasiswa Universitas Indonesia
pada tahun 2014 hingga 2016. Selanjutnya, spesialisasi dari Bu Reza ini merupakan psikologi industri dan organisasi, metodologi penelitian kuantitatif, dan pengembangan individu di organisasi. Dan Bu Reza ini merupakan kelompok anggota dari kelompok kajian gender dan anak Fakultas Psikologi di Universitas Airlangga. Jadi karena hari ini kita akan ngebahas tentang seberapa penting sih kesetaraan gender itu untuk kita dukung. Karena mungkin banyak banget ya orang-orang itu belum tahu dan masih penasaran tentang kesetaraan gender itu gimana. Nah, kita akan bahas nih dengan ahlinya, yaitu Bu Reza yang akan menemani kita membagikan materi, sharing berbagai hal tentang kesetaraan gender. Nanti untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa di akhir materi ya teman-teman, bisa di kolom chat. Nah, Bu Rezanya mana ya, Bu Reza? Bu Reza, Halo, ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, thank you. Ya udah kalau gitu, Bu Reza boleh dipersilakan kita mulai aja ya, Bu ya. Oke, ya, nggak apa-apa. Ya, untuk Bu Reza dipersilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Beberapa mungkin sudah ada yang kenal saya ya, tapi nggak apa-apa, saya perkenalkan diri juga, mungkin karena ada juga yang belum kenal. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator ya, nama saya Reza Lydia Sari, dipanggil Reza. Saya dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Saya juga anggota di kelompok kajian gender dan anak Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Saya jadi dosen sejak tahun 2016, jadi kurang lebih sudah hampir 5 tahun ya di psikologi UNER. Kemudian untuk background ya S1 dan S2 saya juga psikologi di UI. Kalau dilihat dari angkatannya mungkin kalian nanti bisa tahu ya kira-kira selisih umur kita berapa ya. Jadi saya itu S1-nya angkatan 2009, jadi masuk 2009, lulus 2013. Jadi bisa kalian hitung sendiri lah kira-kira umur saya tuh berapa sih gitu ya selisihnya sama kalian. Oke, hari ini saya diajak oleh kelompok 197 ya untuk mengisi salah satu acara di KKN BBM UNER 64 punyanya proyeknya kelompok 197, di mana salah satu acaranya adalah terkait dengan webinar gender equality terkait dengan kesetaraan gender. Kalau di sini saya nggak tahu nih dari mana aja ya fakultasnya, kayaknya rame-rame ya, ada karena dari anggota kelompok sendiri aja sudah cukup bervariasi ya, dari psikologi ada, FEB ada, kemudian FIB juga ada gitu ya. Dan meskipun di kelompok cuman ada perempuan gitu ya, tapi nggak apa-apa, di kelas ini kan di ruang ini ya, di ruang ini kan ada laki-laki juga ya, jadi nggak apa-apa, kita akan bahas bersama terkait dengan apa itu kesetaraan gender dan kemudian bagaimana sih kondisi di Indonesia sendiri ya terkait dengan kesetaraan gender. Oke, bisa di next kan? Oke, nah oh ya nanti saya lebih ini ya, lebih ngajak diskusi ya sama rekan-rekan di sini ya, mungkin nanti bisa boleh mengaktifkan mikrofonnya atau boleh lewat chat ya menjawab gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ada 4 gambar ini ya yang saya sediakan. Nah, kita mulai dulu dari gambar yang pertama yang di kolom merah. Kalau kalian melihat gambar itu, kira-kira itu gambar tentang apa ya? Ada yang tahu? Oh ya, nanti saya minta tolong ya sama panitia. Nanti mungkin di akhir saya akan milih 2 orang yang paling aktif. Jadi tolong nanti ya ada kenang-kenangan lah dari saya ya nanti untuk 2 peserta yang paling aktif. Jadi saya minta tolong juga panitia untuk melihat nih siapa nih yang aktif di sini ya. Oke, tapi memang tujuannya bukan itu dulu ya. Jadi saya lebih ke sharing ilmu aja. Saya tahu ini hari libur ya, di mana mahasiswa juga pasti banyak sekali ya tugas yang harus dikerjakan. Tapi saya juga paham kalian pasti akan saling support ya dalam tugas ini ya antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama yang tadi saya bilang yang di kotak
kolam merah itu ya, yang di paling kiri, itu gambar apa ya? Adakah yang tahu? Wah, hening semua ini. Halo. KDRT. Iya, itu Ini gambar KDRT. ya Oke, ya. Jadi apa namanya? Di mana seorang suami ya melakukan KDRT terhadap istrinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari hasil dari ketidaksetaraan gender tadi. Jadi ketika laki-laki merasa bahwa perempuan itu makhluk yang lemah gitu ya, dan dia di dalam rumah tangga yang lebih berkuasa, dan akhirnya terjadilah yang namanya KDRT ini. Kemudian kalau kita lanjut ke yang kedua, ya ada gambar yang kedua, itu kira-kira apa ya? Gambar yang kedua itu. pengucilan dari masyarakat mungkin. Atau Oke. pelecehan seksual mungkin Bu ya. Oke, ya. Jadi ya ini salah satu bentuk pelecehan seksual ya. Jadi biasanya itu ada kecenderungan ya untuk dan pada umumnya itu korbannya adalah perempuan, di mana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, sehingga kemudian muncullah tindakan pelecehan seksual ini, yang bahkan itu bisa terjadi di tempat umum. Nah, ini juga hasil dari ketidaksetaraan gender tadi. Kemudian kalau kita ke gambar yang berikutnya, yang ketiga, yang di kolom warna apa ini ya, warna toska ya. Kira-kira ini tentang apa ya? Gender stereotype. Oke, gender stereotype dalam hal, jadi seperti apa tuh? Di perempuan digambarkan seperti apa, kemudian laki-laki seperti apa? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Biasanya perempuan dianggap cuma bisa masak dan urusan rumah tangga, sedangkan untuk pendidikan tinggi itu lebih cenderung ke laki. Ya, jadi ketika ada pemikiran bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya akan kerja di dapur juga atau mengurus rumah tangga, mengurus anak. Sementara yang boleh untuk menikmati pendidikan tinggi itu cukup laki-laki saja karena dia yang akan bekerja. Nah, ini juga tanpa kita sadari sebenarnya adalah bentuk dari ketidaksetaraan gender tadi. Kemudian ini yang di gambar terakhir, ada yang tahu ini terkait apa ya? Ini sebenarnya juga terkait ketidaksetaraan gender, tapi dalam konteks yang berbeda. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Oke, masih sepi. Ya. Oh, jabatan. Oke, ya. Thank you, Irenoy. Bacanya apa ya? Iren mungkin ya. Ya, Iren, thank you. Ya, jadi ini terkait dengan ketidaksetaraan gender yang terjadi di lingkup dunia kerja ya. Jadi ada kecenderungan di mana laki-laki itu biasanya dalam perkembangan karirnya, dalam pencapaian karirnya itu lebih mudah dibandingkan perempuan, di mana perempuan itu selalu dipersulit. Jadi entah itu karena dianggap perempuan banyak tanggung jawab ya selain kerja, jadi sehingga kemudian diharapkan untuk fokus aja ngurus keluarga gitu ya, nggak usah terlalu aktif-aktif di tempat kerja. Nah, jadinya banyak kesempatan-kesempatan promosi atau ketika ada posisi-posisi yang tinggi di level top manajemen itu lebih dipercayakan kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan. Nah, ini juga salah satu bentuk dari ketidaksetaraan gender yang terjadi di lingkup kerja. Oke, bisa next. Ya,
Jadi dari ilustrasi tadi ya, kita bisa lihat bagaimana contoh-contoh ya atau bentuk-bentuk dari ketidaksetaraan gender yang terjadi di masyarakat gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan kesetaraan gender, kita agak mundur lagi sedikit ke belakang. Mungkin perlu tahu dulu sebenarnya gender itu apa ya, gitu ya. Kalau misalnya laki-laki, perempuan, mungkin kita sudah sering tahu ya jenis kelamin ya. Nah, bisa terlihat secara fisik ya, secara tubuh, secara biologis ya ini laki-laki, ini perempuan. Nah, kemudian apa dengan gender? Nah, gender ini adalah adanya pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan kata gender ini itu biasanya dikaitkan ya, dan itu hasil dari sebuah proses sosialisasi ya yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang terjadi pada masyarakat. Jadi di mana laki-laki diharapkan punya peran tertentu, ada atribut tertentu, ada sifat, sikap, dan perilaku yang kemudian harusnya dilakukan oleh seorang laki-laki gitu ya. Kemudian sementara untuk perempuan ada perannya sendiri, ada atributnya sendiri, sifat, sikap, dan perilaku yang kemudian sesuai untuk perempuan. Nah, misalnya kalau di peran ya laki-laki itu di mana nanti kalau sudah dewasa diharapkan bisa menjadi pencari nafkah gitu ya. Kemudian kalau perempuan diharapkan bisa mengasuh anak gitu ya di rumah tangga. Kemudian atribut-atribut yang melekat gitu ya, di mana bagaimana seorang laki-laki itu berpakaian, bagaimana seorang perempuan itu berpakaian, kemudian sifat-sifat mana yang harusnya dimiliki oleh seorang laki-laki, misalnya dituntut untuk menjadi seseorang yang tegas, pemberani, sementara yang perempuan mungkin diharapkan untuk menjadi seorang yang penyayang, yang lembut, dan seterusnya. Jadi ini berkaitan dengan apa ya, sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya jenis kelamin kan udah clear ya, ketika seseorang dengan tubuh perempuan ya udah dia perempuan. Terus kemudian laki-laki ketika dia dilahirkan dengan secara biologis tubuhnya laki-laki ya dia laki-laki. Nah, kalau gender ini adalah tadi peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jadi dari kehidupan bermasyarakatlah kemudian akan muncul nih konsekuensi baru atas jenis kelamin yang dia punya tadi. Jadi kalau laki-laki seperti apa diharapkan, perempuan seperti apa. Nah, kemudian ketika kita bahas terkait dengan kesetaraan gender, maka di sini bisa diartikan, ini saya ngambil definisinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa kesetaraan gender itu adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, kita tahu bahwa memang laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya, tapi yang tidak boleh kita lakukan itu adalah ketika kita membedakan mereka dalam kesempatan mereka memenuhi haknya, kemudian kesempatan mereka untuk mengakses sumber daya tertentu, kemudian kewajiban mereka. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi di sini saya rasa sudah cukup clear ya apa definisi dari kesetaraan gender. Oke, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini tadi ya sudah disinggung sebelumnya, jadi bentuk diskriminasi gender. Oh ya, kalau misalnya tadi ya kita ngomongin gender equality atau kesetaraan gender, nah lawannya gender equality ini adalah gender inequality atau biasanya juga dikenal dengan diskriminasi gender gitu ya. Nah, diskriminasi gender dalam keluarga itu misalnya tadi kita bisa lihat laki-laki itu dituntut untuk ya udah laki-laki fokus kerja gitu ya. Perempuan meskipun dia kerja gitu ya, jadi seorang ibu bekerja, ibu berkarir, dia tetap diharapkan juga untuk menjalankan peran pengasuhan, kemudian merawat keluarga, merawat rumah, menjalankan semua kerjaan domestik ya dalam rumah tangga. Nah,
dalam sudut pandang kesetaraan gender, maka sebenarnya ketika tidak salah loh kalau laki-laki itu juga membantu istrinya gitu ya untuk sama-sama mengasuh dalam pengasuhan anak gitu ya. Makanya sekarang juga sering ya ada istilah ayah asuh ya. Jadi ayah juga ikut mengasuh nih anaknya. Jadi tidak hanya dibebankan kepada seorang ibu. Gitu juga dengan pekerjaan di rumah tangga gitu ya. Misalnya bersih-bersih rumah itu juga boleh dan harusnya ya ikut juga membantu gitu. Kemudian bentuk diskriminasi gender yang kedua itu misalnya kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tadi, di mana laki-laki merasa punya power yang lebih besar ya, punya kekuasaan yang lebih besar sehingga kemudian dia merasa dia lebih dari istrinya dan akhirnya dengan semena-mena gitu ya melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap istrinya. Nah, ini juga sebenarnya tidak boleh. Kemudian juga diskriminasi gender yang juga masih sering terjadi dalam keluarga itu terkait perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Salah satunya dalam hal pendidikan, di mana kalau misalnya anak laki-laki itu mau dibiayain untuk sekolah tinggi, nggak apa-apa gitu. Kalau anak perempuan mikir-mikir lagi, kenapa? Karena nanti merasa ujung-ujungnya di dapur juga atau mengurus rumah tangga juga. Nah ini sebenarnya dalam kesetaraan gender tidak boleh seperti itu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama-sama punya hak yang sama dalam hal menempuh pendidikan. Seperti itu. Oke, bisa lanjut. Kemudian ini bentuk diskriminasi gender di tempat kerja ya. Jadi bisa kita lihat yang di gambar satu ini ya dalam proses hiring atau biasanya ketika perusahaan ya, ketika sebuah organisasi itu melakukan proses rekrutmen atau merekrut karyawan baru itu juga sering terjadi diskriminasi gender. Ya, jadi di mana pada saat rekrut itu kadang ada peraturan-peraturan yang memberatkan bagi perempuan gitu ya. Misalnya ditanya nih hamil atau enggak, kemudian sudah menikah atau belum. Tapi untuk laki-laki biasanya tidak terlalu ditanya ya sudah menikah atau belum untuk menjadi persyaratan masuk kerja. Kemudian juga selain pada proses dan ada juga pekerjaan-pekerjaan tertentu yang seolah-olah itu hanya untuk laki-laki gitu ya, misalnya pekerjaan teknik tuh, padahal sarjana teknik perempuan juga cukup banyak ya. Nah itu secara tidak langsung terjadilah yang namanya ketidaksetaraan gender. Kemudian jadi apa ya namanya ada stereotype ya tentang kecocokan dengan pekerjaan, dengan satu pekerjaan. Jadi pemisah berdasarkan jenis kelamin. Seolah-olah ada pekerjaan tertentu yang hanya untuk cocoknya untuk perempuan, ada yang hanya cocoknya untuk laki-laki gitu ya. Nah, kemudian selain dalam proses rekrutmen, ternyata dalam proses penggajian pun ada diskriminasi juga, di mana perempuan itu sering mendapatkan upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Ini apa ya? Mungkin saja ini karena asumsi ya, asumsi dari beberapa organisasi atau beberapa perusahaan bahwa ya udah laki-laki itu memang karena dia tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, ya nggak apa-apa digaji besar. Kalau perempuan hanya karena dia akan mendukung, digaji kecil aja. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Kemudian ada juga kasus-kasus pelecehan seksual di tempat kerja gitu ya. Ini masih ada juga sering terjadi ya, di mana kalau misalnya perempuan mau naik jabatan gitu atau kalau dia mau karirnya naik, dia harus mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya dari atasannya, bisa dalam bentuk pelecehan seksual juga dan seterusnya. Nah ini juga perlu menjadi concern ya bagi HRD yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan
perkembangan karir dan promosi ya, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di tempat kerja itu juga ada kecenderungan untuk seolah-olah meragukan kalau perempuan itu menempati level yang tinggi, top management misalnya ya. Itu karena stereotip yang melekat terhadap perempuan gitu ya, yang dianggap feminis tadi ini. Misalnya karena adanya keraguan bahwa si perempuan ini akan mampu bersikap tegas gitu ya. Jadi seperti ada stereotip bahwa yang mampu untuk tegas itu cuma laki-laki gitu, perempuan terlalu bawa pakai perasaan dan seterusnya, sehingga kemudian posisi-posisi yang untuk level atas yang perlu pengambilan keputusan dan seterusnya itu lebih dipercayakan kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Atau misalnya juga karena itu tadi kurang percaya gitu ya sama perempuan, karena merasa bahwa perempuan itu harus ngurusin rumah juga, harus ngurusin keluarga juga, sehingga kemudian nggak bisa fokus sama pekerjaan. Akhirnya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menempati jenjang karir yang tinggi ya seperti laki-laki tadi. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk diskriminasi di tempat kerja. Nah, sekarang kita beralih kepada kenapa sih kesetaraan gender itu menjadi hal yang penting gitu ya, yang penting untuk kita capai. Nah, di sini ini saya mengutip dari humanrightcareers.com ya. Jadi ternyata tuh disampaikan bahwa ada beberapa hal yang kemudian menjadi manfaat ya ketika kesetaraan gender itu tercapai. Yang pertama itu perkembangan bisnis. Jadi kalau misalnya suatu organisasi itu juga melibatkan perempuan gitu ya, tidak hanya laki-laki saja. Misalnya di posisi-posisi top manajemennya ya, itu diberikan juga kesempatan untuk perempuan. Kemudian ketika ada rapat atau diskusi atau pembahasan, perempuan juga dilibatkan. Nah, itu akan bisa meningkatkan produktivitas dan inovasi dari organisasi gitu ya, karena membuka peluang ya, kan semakin banyak sudut pandang akhirnya ya, sehingga kemudian bisa meningkatkan produktivitas dan inovasi di organisasi tersebut. Jadi perkembangan bisnisnya organisasi juga akan semakin bagus. Kemudian di pertumbuhan ekonomi juga ternyata itu bisa meningkat ketika ada kesetaraan gender. Kenapa ya? Kalau misalnya tadi ya perempuan dari masa kecil sampai dewasa itu diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi, kemudian bisa bekerja gitu ya. Diizinkan oleh suami untuk juga ikut bekerja secara tidak langsung kan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga, karena pendapatan di dalam keluarga juga ikut bertambah. Kemudian anak-anak yang lebih sehat. Nah, kenapa kesetaraan gender itu bisa menghasilkan anak-anak yang lebih sehat? Ini dikatakan bahwa ketika anak-anak dibesarkan di lingkungan yang setara gender atau ada kesetaraan gender, itu mereka akan punya kondisi mental yang lebih baik dibandingkan kalau mereka tumbuh dalam kondisi yang keluarganya tuh tidak ada kesetaraan gender gitu ya. Jadi misalnya ketika seorang perempuan nih, ketika dia mau memutuskan untuk menikah gitu ya, atau siap untuk punya anak, itu enggak dikasih kesempatan untuk membuat keputusan ya. Jadi enggak cuman oke, yang penting laki-laki datang melamar, terus orang tua bilang karena dia anak perempuan, ya udah dinikahkan saja, enggak ditanyakan dulu gitu ya. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya kan perempuan juga punya hak ya untuk kemudian dia menentukan pilihan dia itu sudah siap berumah tangga atau belum. Nah, ketika dia terjadi kesetaraan gender tadi, dia bisa gitu ya menyampaikan keputusan dia dilibatkan dalam pembuatan keputusan apakah dia akan menikah atau sudah siap untuk punya anak atau belum. Nah, itu dia akan lebih siap secara mental dan akhirnya ketika dia punya anak, dia akan lebih siap untuk mengasuh anaknya. Seperti itu. Kemudian juga ketika di rumah tangga gitu ya, laki-laki dan perempuan terjadi kesetaraan gender,
itu akan lebih sehat rumah tangganya dibandingkan kalau misalnya terjadi ketidaksetaraan gender yang kemudian akhirnya membuat kasus KDRT tadi terjadi ya. Itu pasti juga nanti korbannya adalah anak-anak, karena anak-anak akan melihat sendiri ya bagaimana ibunya gitu ya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ayahnya. Kemudian perlindungan hukum yang lebih baik. Nah, ternyata dengan adanya kesetaraan gender itu akan bisa meningkatkan keamanan dan keselamatan perempuan. Jadi kalau perempuan akan merasa lebih aman, kemudian juga bisa mengurangi human trafficking atau perdagangan manusia, bisa mengurangi kasus pemerkosaan, dan juga kasus pelecehan seksual. Nah, ini pentingnya kesetaraan gender. Ya, next. Nah, ini indikator dalam kesetaraan gender. Jadi kapan sih baru kita bisa bilang sudah terjadi nih yang namanya kesetaraan gender? Yang pertama adanya akses. Artinya baik laki-laki maupun perempuan itu punya peluang atau kesempatan yang setara dalam menggunakan sumber daya tertentu. Entah itu peluang untuk mendapatkan pendidikan gitu ya, peluang untuk atau kesempatan untuk ikut juga mengambil keputusan apakah dia akan menikah atau tidak gitu ya. Dia dikasih kesempatan ya untuk memutuskan. Nah, itu baru bisa dianggap sebagai adanya kesetaraan gender. Nah, selain adanya akses, yang kedua ada partisipasi. Jadi baru bisa dikatakan setara, ada kesetaraan gender itu ketika baik laki-laki maupun perempuan itu ada kesetaraan dalam keikutsertaan saat pengambilan keputusan yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika sama-sama dilibatkan, mereka punya hak yang sama dalam pembuatan keputusan gitu ya, itu akan lebih baik. Kemudian berikutnya kontrol, adanya penguasaan atau wewenang atau kekuatan dalam pengambilan suatu keputusan. Dan yang terakhir itu manfaat atau kegunaan yang dapat dirasakan dan dinikmati secara penuh dan optimal. Artinya baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama punya hak untuk menikmati manfaat atau kegunaan yang bisa dirasakan secara bersama gitu ya, secara setara. Oke, itu indikator dalam kesetaraan gender. Kemudian ini cara mencegah diskriminasi gender di tempat kerja. Nah, untuk beberapa perusahaan ya itu bisa dengan membuat peraturan yang inklusif ya, di mana peraturan ini akan mengakomodasi dan menghargai keragaman karyawannya sehingga mereka dapat berkontribusi secara penuh dan tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua itu bisa juga dengan seorang pemimpin menjadi role model atau contoh ya, jadi modelnya di mana pemimpin itu paham pentingnya kesetaraan gender dan kemudian dia bisa memberikan contoh yang baik dalam hal kesetaraan gender. Jadi misalnya ketika memberikan tugas itu tidak dinilai dari apakah dia laki-laki atau perempuan gitu ya, tapi dari kompetensinya gitu ya. Kemudian rayakan perbedaan karyawan, artinya beda itu bukan sesuatu yang perlu dihindari ya. Maksudnya ketika ada laki-laki dan perempuan di dalam satu grup itu nggak apa-apa gitu ya, di dalam satu kelompok kerja gitu ya. Jadi membuat perayaan atau penghargaan keragaman dan inklusi di tempat kerja. Kemudian juga bisa dengan berikan atau membuat aturan komprehensif untuk mencegah kekerasan seksual di tempat kerja. Ini supaya korban bisa melaporkan kasusnya secara aman tanpa terintimidasi. Jadi kalau memang ada aturan yang jelas gitu ya, korban mungkin akan lebih berani untuk mengadukan daripada kalau misalnya ternyata tidak ada aturannya. Kemudian berikutnya, jangan anggap remeh masalah diskriminasi gender. Jadi hal-hal kecil seperti misalnya candaan yang ada bernada seksual gitu ya, dan itu menyinggung salah satu gender tertentu ya, yang akhirnya menyebabkan diskriminasi gender, nah itu harus dihindari gitu. Dan perlu juga untuk mendapatkan sanksi ya kalau memang ternyata ada kejadian seperti itu. Dan kemudian bisa juga dengan mengadakan pelatihan atau training tentang kesetaraan gender yang tujuannya ya supaya orang-orang atau karyawan yang ada di organisasi itu dia paham apa sih
kesetaraan gender gitu ya. Jangan-jangan sama ini dia pernah gitu ya menjadi korban atau pelaku dari ketidaksetaraan gender dan kemudian dia tidak menyadarinya gitu ya. Jadi memberikan awareness lah kepada mereka dan kemudian diajarkan bagaimana cara mengatasi diskriminasi gender di tempat kerja. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian next. Nah, ini ada hambatan dalam kesetaraan gender. Jadi ternyata mewujudkan kesetaraan gender itu bukan hal yang mudah ya. Dan ini ada beberapa hambatannya. Yang pertama, kurangnya akses pendidikan. Jadi kenapa kesetaraan gender itu menjadi agak susah untuk dicapai di Indonesia? Nah, tadi karena ternyata dari awal saja dari hal dasar ya kayak pendidikan itu akses antara laki-laki dan perempuan itu masih berbeda gitu ya. Jadi masih ada pemikiran bahwa perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Karena kalau sudah nikah, perempuan harus ngurus rumah tangga, jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan untuk pada orang-orang atau keluarga tertentu itu untuk meminta anaknya untuk melakukan pernikahan di usia dini gitu ya, di mana dia menganggap bahwa ketika anaknya sudah dinikahkan maka tanggung jawab dia selesai gitu ya, sehingga kemudian ya udah dinikahin aja gitu ya kalau anaknya yang perempuan. Kemudian yang ketiga ada ancaman hukuman KDRT yang dianggap ringan. Jadi banyak kasus di mana ketika seorang perempuan mengalami KDRT itu tidak berani atau takut untuk melaporkan dan bahkan lebih memilih untuk bercerai saja karena dia merasa bahwa ancaman untuk hukuman KDRT ini dianggap terlalu ringan oleh korban dan kebanyakan itu diselesaikan dengan musyawarah itu. Dan kemudian yang keempat, kurangnya akses dalam pengambilan keputusan. Jadi di mana perempuan ya biasanya kurang memiliki akses dalam pengambilan keputusan serta akses untuk bisa berpartisipasi penuh di dalam bidang politik maupun di pemerintahan. Oke, ini yang terjadi di Indonesia. Oke, bisa lanjut. Nah, bagaimana dengan isu kesetaraan gender di masa pandemi COVID-19? Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini ya, di mana diberlakukan work from home, ya bekerja dari rumah, kemudian school from home gitu ya, belajar juga dari rumah. Nah, ternyata ini juga cukup memberikan dampak ya, dan mengenai isu kesetaraan gender juga, bersinggungan juga, di mana yang pertama itu sering terjadi yang namanya konflik pekerjaan keluarga atau work family conflict. Jadi ini biasanya pada perempuan ya, sulit untuk membagi ya peran dalam pekerjaannya dengan peran dia di rumah tangga gitu ya, di mana anak harus nemenin anak school from home juga gitu ya, harus tetap mengerjakan aktivitas-aktivitas misalnya masak, mencuci, menyetrika, semua kegiatan-kegiatan di dalam rumah tangga ya, dan sambil juga harus bekerja. Nah, ini ternyata di masa pandemi cukup meningkat ya kasus konflik pekerjaan keluarga ini, dan itu sebagian besar dialami oleh perempuan. Kemudian ada kebingungan peran. Jadi karena tadi ya merasa di rumah gitu ya, tapi meskipun di rumah gitu ya, tapi harus tetap kerja juga gitu ya, mengerjakan pekerjaan kantor gitu ya. Akhirnya ketika harus mana yang mau didahulukan itu jadi bingung sendiri gitu. Kemudian kurangnya dukungan dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Nah, ternyata banyak juga perempuan yang melaporkan bahwa jadi meskipun sama-sama work from home ya, sama-sama bekerja dari rumah, suami dan istri, tapi tetap yang perempuan aja yang misalnya nanti kalau anaknya ada belajar online gitu ya, yang nemenin tetap ibunya. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya terwujud kesetaraan gender itu maka bisa aja ganti-gantian gitu. Kalau ibunya lagi sibuk, bapaknya yang gantiin gitu. Kalau bapaknya lagi sibuk, ibunya yang gantiin. Menggantikan untuk menemani anaknya school from home tadi. Nah, kemudian juga ternyata ada isu di mana perempuan akhirnya mengurangi jam kerja atau
bisa jadi dia malah memutuskan untuk resign atau berhenti bekerja karena tidak mengalami kesulitan ya dalam membagikan peran dia dalam rumah tangga dengan peran dia di dalam pekerjaan. Nah, ini isu kesetaraan gender di masa pandemi. Jadi kalau misalnya terwujud kesetaraan gender, maka sebenarnya baik ibu atau ayah itu bisa sama-sama saling mendukung ya, sama-sama saling bagi tugas lah istilahnya ya, untuk kemudian bisa sama-sama entah itu berbagi peran dalam pengasuhan anak atau dalam mengurus hal-hal yang ada di rumah tangga. Oke, next. Ya, ini referensinya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa mengaktifkan mic ya, atau bisa juga dituliskan di kolom chat. Ini saya mau bertanya. Oh ya, itu ada yang raise hand deh kayaknya. Mas Ahwat Irwansyah ya. Iya, Mau halo bertanya Bu. kah? Iya, silakan. Dengar suara ya Bu ya? Iya, terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, sekedar sharing juga. Jadi kan terkait isu kesetaraan gender di lingkungan kerja itu juga menarik. Kebetulan saya juga ada di lingkungan kerja gitu kan, jadi sering menemui hal-hal yang seperti itu juga. Jadi ini juga sharing-sharing aja, mungkin nanti dari teman-teman juga bisa memberikan saya juga insight gitu kan, pandangan mungkin dari Bu Reza juga ada istilahnya sedikit saran juga nanti untuk kejadian yang ada di tempat saya gitu kan Bu. Terus untuk yang pertama Bu, terkait kesetaraan gender dengan sosok perempuan, apalagi kalau kita bicara di tempat saya itu ada manajer itu ibu-ibu gitu kan, jadi sosok keibuan itu dapat. Jadi kalau di tempat kerja saya itu Bu, saya menilainya lebih kesetaraan gender itu lebih sudah teraplikasikan dengan baik, sudah terrealisasikan dengan baik, karena Bu, dengan sosok manajer yang perempuan, terutama ibu-ibu gitu kan, jadi pada saat mempertimbangkan keputusan itu ada sosok ibu gitu kan, jadi dari sisi keibuan itu ada, sehingga memunculkan insight dari teman-teman yang cowok gitu kan, dari manajer-manajer yang laki-laki gitu kan, sehingga itu juga menurut saya sangat sangat baik gitu kan Bu, sudah terjalin. Nah, cuman di sini itu yang yang malah menonjol adalah seperti ini Bu, pelecehan seksual. Jadi lebih ke lebih ke bagaimana sih pada saat di tempat kerja itu melihat sosok perempuan yang cantik gitu kan, apalagi pada saat kerjanya itu banyak, capek, target juga belum tercapai atau banyak tekanan, sehingga pada saat melihat karyawan lain yang lebih cantik itu terkesan lebih terkesan menggoda gitu kan. Nah, itu yang lebih sering saya temukan gitu kan, ketimbang kesetaraan gender. Karena di tempat saya kesetaraan gender sangat dijunjung gitu kan Bu, banyak pimpinan, supervisor ataupun itu departemen head itu memang seorang ibu, terutama ya yang sudah menikah dan beranak gitu kan. Jadi cukup banyak. Namun yang sering muncul adalah tadi ketika ada bibit-bibit untuk menggoda, meskipun itu guyonan ya Bu ya, meskipun itu bercandaan atau apa, tapi menurut saya terkadang itu kelewat gitu kan. Lebih-lebih lagi memang sasarannya ke karyawan yang masih single gitu kan, yang belum ada status pernikahan. Nah, sini cuman saran itu aja sih Bu. Kalau misalnya yang lebih muncul yang seperti itu,
apakah ada tips dan triknya untuk setidaknya kan, karena kita juga sama-sama karyawan, ada pendekatan yang lebih yang lebih oke, tanpa menyinggung juga, dan nanti bisa diaplikasikan di lingkungan kerja gitu kan, entah nanti terkait bisa ditambahkan di peraturan perusahaan ataupun nanti adendum lain. Nah, itu sih Bu yang saya saya share dan saya mau minta tips-tipsnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya menarik sekali ya sharingnya Mas Ahmad Irwansyah ya. Jadi kebetulan kan saya juga selain di kelompok kajian gender dan anak, saya juga kan di kelompok kajian kepemimpinan dan perilaku kerja di Fakultas Psikologi UNER. Jadi memang sempat baca-baca ya terkait dengan kepemimpinan dan itu dikaitkan dengan gender gitu ya. Jadi memang hasil penelitian itu memang cukup menarik ya dan bervariasi ya. Jadi memang ada ada beberapa penelitian yang coba mengaitkan isu gender dengan kepemimpinan, di mana mereka mau lihat apakah ada gaya kepemimpinan tertentu yang kemudian ketika diterapkan oleh perempuan itu menjadi lebih efektif dibandingkan ketika digunakan oleh laki-laki gitu ya, atau sebaliknya. Dan kemudian apakah ada perbedaan cara memimpin nih antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, memang yang menarik adalah meskipun banyak yang meragukan ya kemampuan perempuan dalam memimpin karena tadi ya dianggap misalnya kurang tegas gitu ya ketika mengambil keputusan itu nggak bisa rasional tapi malah suka nggak enakan gitu ya. Tapi menariknya ada juga penelitian yang lain yang melihat bahwa ternyata ketika yang memimpin itu perempuan itu juga bisa membawa organisasi kepada suatu keberhasilan ya, produktivitas kerja yang lebih baik itu karena tadi ternyata perempuan itu punya sisi mengayomi tadi ya. Jadi ketika dia memperlakukan bawahannya itu kayak anaknya gitu ya, kayak dia merasa ini seseorang yang harus saya tuntun gitu ya. Dan kalau misalnya ada salah gitu ya, ada kesalahan dalam pada bawahannya itu dia akan bisa lebih ya kayak ibu lagi negur anaknya gitu ya. Gimana caranya dia menyampaikan gitu supaya si orang ini tidak merasa sakit hati gitu dan akhirnya bisa memperbaiki kesalahannya dan kemudian bagaimana cara dia memotivasi karyawannya. Nah, ternyata oh ada juga nih sisi-sisi dari perempuan yang kemudian membuat dia ketika dia jadi pemimpin dia bisa unggul juga gitu ya. Nah, seperti yang Mas Ahmad Irwansyah tadi ceritakan ya. Jadi bahkan di penelitian-penelitian berikutnya juga lebih dieksplorasi lagi nih gimana kalau perempuan yang bawahannya laki-laki gitu ya. Bagaimana interaksinya ketika seorang pemimpin perempuan dengan bawahannya laki-laki atau sebaliknya ketika ketika perempuan dan kemudian yang menjadi bawahannya adalah perempuan gitu. Apa yang kemudian nanti akan sering terjadi? Dan sebaliknya ketika seorang pemimpinnya laki-laki dan bawahannya perempuan. Dan ketika pemimpinnya laki-laki, bawahannya laki-laki. Nah, itu memang semakin ke sini itu semakin beragam gitu ya. Bentuk-bentuk penelitiannya yang berkaitan dengan kepemimpinan dan gender ini. Jadi memang pada akhirnya memang kita nggak bisa menentukan gitu ya mana yang akan lebih unggul gitu ya, apakah laki-laki atau perempuan ketika dia memimpin. Dan kemudian cuman kita bisa setidaknya kita tahu nih ketika perempuan itu memimpin apa yang kemudian akan menjadi keunggulannya, apa hal-hal yang menjadi kelebihannya dan apa yang masih menjadi kekurangannya gitu ya. Dan kemudian yang laki-laki pun seperti itu. Jadi memang kadang juga sama seperti halnya tidak bisa menentukan dari sekian banyak gaya kepemimpinan manakah gaya kepemimpinan yang paling efektif, itu juga nggak bisa kita tentukan satu gaya kepemimpinan yang paling efektif. Balik lagi tergantung dari siapa yang dipimpin, kemudian itu pekerjaannya terkait apa, membutuhkan orang yang seperti apa pemimpinnya dan seterusnya. Jadi memang ada coraknya tersendiri ya ketika pemimpinnya laki-laki dan ketika pemimpinnya perempuan. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita dengan menutup
menutup kesempatan gitu ya, entah itu pada laki-laki atau pada perempuan untuk punya hak yang sama dalam karirnya, itu yang nggak boleh. Jadi selama mereka diberikan kesempatan yang sama, maka bisa kita anggap itu terjadi yang namanya kesetaraan gender. Atau ketika penentuan siapa yang mau jadi pimpinan, itu kita nggak pernah memperhatikan dari dia laki-laki atau perempuan. Nah, itu baru kita bisa bilang terjadi kesetaraan gender. Jadi memang berdasarkan kompetensinya. Kemudian yang kedua tadi ya, yang disampingkan Mas Ahmad itu terkait dengan pelecehan seksual di tempat kerja ya. Ya, jadi memang tanpa kita pungkiri ya, memang itu kadang tuh ada aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya di tempat kerja tuh masih ada perempuan yang masih single gitu ya. Entah itu bapak-bapak atau mungkin yang juga belum menikah gitu ya. Karyawan laki-lakinya itu suka godain misalnya ya, atau dijadiin obrolan antara sesama karyawan laki-laki juga gitu ya. Dia pakai baju apa hari ini, dia bajunya gimana, itu lipstiknya gimana, itu diceritain lah gitu ya. Jadi ternyata yang suka bergosip itu bukan cuma ketika perempuan ketemu perempuan gitu ya. Ketika laki-laki ketemu laki-laki juga bisa aja dia ngomongin hal-hal tertentu gitu ya. Nah, sebenarnya kan ini tidak boleh ya, dalam artian ada kejadian pelecehan gitu ya, pelecehan terhadap perempuan itu tadi. Nah, itu sebenarnya kan nggak boleh. Nah, bagaimana caranya untuk supaya ini nggak terjadi? Yang pertama yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bisa jadi karena masing-masing karyawan itu nggak tahu tuh kalau itu adalah bentuk pelecehan gitu ya. Meskipun simple ya, kayak nyuruh bikin kopi gitu ya. Bisa bapak-bapak gitu ya. Terus lihat ada bawahan ada karyawan lain yang perempuan yang masih single gitu ya. Tiba-tiba minta dibuatin kopi lah apa gitu karena merasa bahwa dia perempuan gitu ya. Itu kan ya jangan sampai lah memberikan tugas sesuatu hanya karena melihat gendernya gitu ya. Bisa dilakukan edukasi gitu ya melalui pelatihan. Jadi memang diperkenalkan bahwa sehingga kemudian dia sadar ternyata itu bentuk pelecehan ya gitu ya. Bahkan misalnya secara tidak langsung misalnya dia mengomentari pakaian si cewek tadi ya, karyawan perempuan tadi gitu, itu kan sebenarnya kan juga nggak boleh ya. Nah, akhirnya dia jadi sadar, oh iya ternyata tanpa saya sadari saya melakukan pelecehan seksual. Itu misalnya kalau dia pada tingkat yang belum sadar nih, atau cuman biasanya lihat orang lain melakukan, kemudian dia ikut melakukan gitu ya, dan dia nggak menyadari bahwa itu adalah bentuk pelecehan seksual. Nah, itu yang perlu diedukasi. Atau dari sudut pandang korban terlindungi ya, ada peraturan yang jelas gitu ya, ada peraturan yang jelas. Misalnya nih kalau bosnya berbuat macam-macam sama dia gitu ya, dia tahu gitu ya, apalagi ini lebih tinggi ya jabatannya, pasti kan agak ketakutan tuh mau ngelapor gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan itu punya aturan yang jelas, tadi yang seperti saya bilang sebelumnya ya, ada peraturan yang jelas yang terkait dengan dan diatur gitu ya, terkait dengan bagaimana kalau terjadi pelecehan seksual di dalam organisasi. Nah, itu bisa aja dia lebih berani untuk melapor gitu ya. Dan disitulah juga nanti ada peran HRD ya, Human Resource Development, yang salah satunya adalah itu tadi menangani kalau ada permasalahan-permasalahan tadi di organisasi. Seperti itu. Ya, terima kasih Ahmad Inwansyah untuk sharingnya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga ya Bu. Oke, tadi saya lihat ada satu lagi deh kayaknya. Masih ada waktunya nggak Mbak Hanin? Masih Bu, masih untuk satu pertanyaan lagi ya. Tadi sempat saya lihat Tadi tadi si Reza Nadir sempat raise hand, iya. Benar Bu. Terus ini ada baru lagi nih Aulia. Iya. Coba kita ke Reza Nadir dulu deh. Ya, selamat pagi Bu Reza. Nama kita sama Bu. Iya, oke. Cuman Z-nya aja kamu lebih ya. Kamu cewek atau cowok? Iya, cewek. Ternyata nama itu juga bisa ini loh, bisa melekat ke jiwa. Iya, bener Bu. Saya udah berapa kali dipanggil Mas Reza. Iya. Oke. Iya, ya. Iya, jadi itu Halo? Terputus ya? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar Bu. Terdengar. Mungkin tadi Sorry. koneksi.
Oke, ya. Lanjut, maaf. Silakan diulangi lagi pertanyaannya. Ini koneksi di saya atau di Mbaknya? Di Mbaknya kayaknya, Bu. Ini saya masih oke. lancar ini. Atau Oke. mau menunggu atau dialihkan ke pertanyaan yang lainnya? Mungkin tadi Mbak Aulia, kalau nggak salah Halo. tadi yang sempat terasa. Oke. Halo. Saya ngikut moderator aja. Oh, ini nih Halo. udah ada lagi. Iya, Iya. Ya, Bu Reza, jadi mau tanya, tadi kan terkait pemaparan yang udah diberikan sama Bu Reza itu, jadi apa ya, mau nggak mau itu pada akhirnya kita harus merubah sistem yang ada di sebuah perusahaan itu kan ya Bu ya. Jadi kayak kita merubah lingkungannya itu. Nah, untuk merubah itu kan sebenarnya selain dibutuhkan pelatihan-pelatihan itu kan pasti diawalinya dengan memulainya dengan harus ada salah satu atau lebih orang yang mungkin menyadari akan kesetaraan gender itu tadi sendiri kayak gitu. Nah, dan untuk apa ya, untuk membuat pribadi itu sadar akan hal itu kan pasti mereka tuh karena sudah dibentuk sama keluarganya dulu gitu loh, iya nggak sih Bu Reza? Jadi kan saya mikirnya kayak semua itu berawalnya dari keluarga dulu, sedangkan banyak yang kita tahu bahwa nggak semua keluarga itu berpikirannya itu maju ke depan. Jadi ada yang kayak, halah cewek itu kayak gini harusnya, halah kamu harusnya nikah aja lah biar aku udah nggak membiayain kamu lagi, kan pasti masih banyak sekali orang tua yang berpikiran kayak gitu. Nah, saya kok berpikiran jangka panjang nih Bu Reza, itu suka bingung kayak gimana sih caranya untuk bisa memberikan edukasi ke orang tua tersebut yang mungkin pemikirannya itu masih ke bawah pemikiran lama gitu Bu. Kayak gitu. Ya, kesetaraan gender ini memang sesuatu yang nggak cuma di Indonesia aja ya, bahkan di negara lain pun itu juga nggak bisa benar-benar sepenuhnya bisa terwujudkan ya. Jadi memang pelan-pelan ya, setidaknya dari waktu ke waktu itu semakin baik gitu ya. Kalau kita lihat saat ini dari data-data ya, di mana angka perempuan yang mengecap pendidikan tinggi itu juga sudah cukup banyak ya. Itu kan sudah bisa terlihat juga bahwa memang kita sudah ada pergerakan ke arah sana, di mana keluarga itu udah mulai banyak ya teredukasi bahwa perempuan itu juga bisa membangun karirnya gitu ya, sehingga kemudian ketika mereka disekolahkan tinggi-tinggi ya nggak apa-apa gitu ya. Dan bahkan ada juga yang ya udah perempuan tetap sekolah tinggi-tinggi meskipun nanti dia tidak berkarir, tapi dia bisa mengamalkan ilmunya untuk anaknya gitu ya. Jadi ketika dia menjadi seseorang yang terdidik gitu ya, yang berpendidikan, dia juga nanti bisa mendidik anaknya gitu. Jadi pertama kita bisa lihat dari situ ya. Jadi memang sudah ada arah-arah yang lebih bagus. Jadi memang kesetaraan gender itu sesuatu yang nggak bisa dalam waktu dekat bisa langsung kita capai 100% gitu ya. Itu memang sulit sekali. Jadi setidaknya bertahap kita bisa lihat ada perkembangannya. Dan kemudian juga bisa kita lihat itu dari jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia sendiri juga itu sudah sudah semakin meningkat ya jumlah perempuan yang bekerja. Jadi apalagi di generasi-generasi sekarang ya, milenial dan seterusnya, itu bahkan sudah bisa kita lihat banyak juga keluarga-keluarga yang dual income family. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja, atau ibu dan ayah sama-sama bekerja gitu ya. Beda sama generasi-generasi sebelumnya gitu ya, yang tradisionalis, yang mana masih kental dengan laki-laki itu kerja, perempuan itu ngasuh anak gitu ya. Jadi semakin ke sini sudah bisa kita lihat juga sudah mulai ada pergerakan-pergerakan tadi, di mana perempuan punya kesempatan mengecap pendidikan tinggi yang lebih jumlahnya sudah semakin meningkat. Kemudian juga angka partisipasi perempuan di dunia kerja juga sudah semakin meningkat. Cuman tinggal tentunya masih ada ya beberapa PR gitu ya di masyarakat gitu ya. Dan ya ini kita
kita kan nanti jadi generasi seterusnya ya. Jadi hari ini nih saya nyampein ke mahasiswa, besok kan kalian juga pasti akan jadi orang tua ya, punya anak gitu ya. Gimana kalian mengedukasi anak gitu ya. Kalau yang udah dulu-dulu ya mungkin kita udah nggak bisa benar-benar berubah ya. Apalagi kalau memang udah mendarah daging ya, budaya. Kita nggak bisa mengingkari bahwa kita hidup di budaya yang patriarki ya, dan itu nggak mudah gitu ya untuk benar-benar bisa mencapai yang namanya kesetaraan gender. Tapi setidaknya kita sudah berproses. Kemudian kalau di organisasi itu seperti apa gitu ya. Jadi memang balik lagi ya. Pertama memang kalau yang saya lihat-lihat itu tergantung dari budaya. Jadi di organisasi juga punya value ya. Value atau nilai gitu ya yang dipegang oleh organisasi itu. Nah, beberapa organisasi itu sudah ada yang memang sangat sangat memperhatikan kesetaraan, tidak hanya dalam kesetaraan gender, juga dalam kesetaraan etnis, ras gitu ya. Jadi tidak ada pembedaan-pembedaan berdasarkan ras atau etnis tertentu, itu sudah mulai ada gitu ya. Dan itu memang balik lagi tergantung dari budaya organisasinya, kemudian juga tergantung dari kalau itu perusahaan milik pribadi ya tergantung dari si ownernya, dia mau mengarahkan perusahaannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga kalau dia perusahaannya bukan perusahaan pribadi ya tergantung dari petinggi-petingginya nih, pembuat-pembuat keputusan dan kebijakan yang ada di organisasi. Semakin kalau yang di atasnya itu ya udah mengerti dan paham terkait dengan kesetaraan gender, maka dia akan bisa mewujudkan itu. Makanya tadi saya bilang ya, pemimpin itu menjadi role modelnya. Dalam hal ini yang bagian-bagian pucuk pimpinan tadi, ketika mereka bisa memahami pentingnya kesetaraan gender, itu bisa mereka rancang dalam aturan dan kebijakan yang ada di organisasi dan bisa diterapkan sampai ke bawah. Jadi memang pusatnya di atas dulu nih. Kalau yang di atas sudah oke, itu bisa perlahan-lahan diterapkan ke bawah. Seperti itu, Mbak Reza Nadir. Terima kasih Bu. Sebenarnya tadi saya juga sudah agak mendapatkan insight ketika Bu Reza jawab pertanyaannya Irwansyah. Jadi kalau misalnya untuk usia-usia kami kayak gini berarti ya seenggaknya kami ini ya Bu ya bisa menyosialisasikan kesetaraan gender itu ya kayak di perusahaan-perusahaan kayak gitu ya Bu ya. Jadi kayak generasi milenial ke bawah itu terkenal sebagai generasi yang lebih bisa menerima perbedaan, mentolerir ya, dan kemudian bisa paham kesetaraan gender, sehingga kemudian di generasi kalian ini sudah mulai untuk mengizinkan, jadi kayak laki-laki misalnya sudah mengizinkan istrinya untuk bekerja, yang penting selama tidak tidak mengabaikan peran di keluarga juga gitu ya. Jadi sudah lebih terbuka lah gitu ya, sudah lebih bisa menerima kesetaraan gender tadi gitu kalau di generasi milenial ke bawah. Dan nanti itu juga akan berpengaruh ke generasi berikutnya. Jadi kadang kan yang ketika seseorang ya tumbuh di keluarga yang ibu dan ayahnya sama-sama bekerja, maka ketika dia nanti punya istri atau punya suami, ya bisa jadi dia akan mencontoh juga gitu. Ayah dan ibunya dulu juga sama-sama bekerja, ya udah dia juga akhirnya nanti ketika menikah it's okay buat dia untuk kemudian dia dan suaminya sama-sama bekerja. Seperti itu. Ya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Waktunya bisa berapa menit, Mbak Anin? Untuk satu pertanyaan lagi masih bisa kok, Bu. Mungkin ada tadi Mbak Aulia tadi mungkin mau nanya. Oh iya, Mbak Aulia. Oke, silakan Mbak Aulia. Ya, saya mau tanya sih Bu, kan tadi Ibu bilang jamnya udah maju, tapi kan mungkin masih ada beberapa keluarga yang masih mendiskriminasi gender tentang isu pendidikan. Nah, hal kecil apa sih Bu yang bisa kita lakukan sebagai korban? Maksudnya, hal kecil apa yang bisa kita lakukan saat kita sedang mengalami diskriminasi gender, khususnya di keluarga? Ya, ya benar Mbak Aulia. Iya, sama-sama. Jadi diskriminasi gender ini ya, kita juga meskipun tadi saya bilang ya angka tingkat partisipasi itu sudah semakin meningkat ya,
partisipasi perempuan di dunia pendidikan yang mengecap pendidikan tinggi dan kemudian di dunia kerja, tapi pada kenyataannya memang seperti saya bilang lagi di awal ya, memang belum tercapai sepenuhnya dan pasti masih ada gitu ya di keluarga atau di lingkungan tertentu yang masih punya pemikiran seperti yang tadi ya, diskriminasi gender, di mana perempuan dianggap nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu ya, karena ujung-ujungnya di dapur gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya ya, apa sih yang bisa kita lakukan ya kalau misalnya kita berada di posisi sebagai korban ya. Sebenarnya kalau saya lihat itu malah sekarang itu perempuan itu terkenal rajin ya. Kalau kita lihat ke mahasiswa, bukan maksud saya mendiskriminasi laki-laki perempuan, tapi perempuan itu oke lah, misalnya dibilang laki-laki itu kan cerdas ya, sekali ngelihat itu aja dia udah intelijensinya, dia kayaknya cepet banget nih nangkep gitu ya. Kalau perempuan itu karena keuletannya, rajinnya tadi gitu ya, akhirnya dia bisa juga untuk kemudian ketika di pendidikan tinggi itu dia juga bisa berprestasi gitu ya. Nah, mungkin ya jalan utamanya adalah dengan cara kita yang membuktikan diri gitu ya. Membuktikan diri dengan ya ketika kesempatan itu ada, kita ambil dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang pertama ya. Jadi kayak pembuktian diri ya, bisa gitu ya. Kemudian juga apa ya tadi semua bilang, udah saya jadi lupa. Ya intinya kita membuktikan diri dulu ya, kita bisa gitu ya, dan kemudian setelah itu nanti baru orang tua akhirnya melihat, oh iya ternyata ada gunanya juga nih anak saya sekolahkan. Dan kita juga tahu ya bahwa IQ itu diturun, kalau saya nggak salah ingat ya, IQ itu kan juga turun dari perempuan ya. Jadi ketika dia melahirkan seorang anak, itu kontribusi kecerdasannya si anak ini itu lebih besar dari gen X-nya perempuan tadi, kromosom X-nya gitu ya. Sehingga kemudian sekarang juga laki-laki kalau mau pilih perempuan untuk dia yang dia nikahi gitu ya, ya juga dia nggak mau sembarang-sembarang juga gitu. Dia pasti cari juga yang berpendidikan gitu ya, yang punya pendidikan tinggi. Jadi bagaimanapun ya perempuan itu tetap harus dia sebaiknya punya dia memang punya kesempatan yang sama lah dengan laki-laki dalam hal mengecap pendidikan. Kenapa ya? Karena tadi dia juga nanti ketika berumah tangga pun kan dia harus menjadi seorang pendidik untuk anaknya gitu ya. Dan kemudian juga dia ya bisa saja ikut mensupport suaminya. Bayangkan misalnya kayak kondisi kayak sekarang ya di zaman pandemi di mana banyak PHK gitu ya. Bayangkan kalau misalnya satu keluarga itu hanya bertumpu pada suami yang mencari nafkah dan kemudian kehilangan pekerjaan gitu, nggak ada yang menghandle satu lagi. Itu kan sulit ya, semakin sulit gitu untuk bangkit. Tapi kalau misalnya dia dalam satu keluarga gitu ya, sama-sama punya penghasilan, ketika satunya mandek yang satu masih ada gitu loh, sambil yang satunya nyari lagi yang baru gitu. Dan juga kemudian ke arah kita nggak pernah tahu ya usia kita itu ya, misalnya ketika menikah suami kita mapan nih, tapi kita nggak tahu ajalnya kapan. Ketika dia sudah tidak ada, perempuan-perempuan yang kemudian ditinggal oleh suaminya ketika suaminya meninggal atau bercerai gitu, ketika dia nggak punya penghasilan, dia nggak bisa kerja gitu ya, akhirnya ya kasihan juga gitu ya, gimana cara dia melanjutkan hidup, gimana cara dia untuk membesarkan anak-anaknya gitu ya. Kenapa kemudian juga akhirnya pada saat sekarang ya banyak perempuan yang kemudian merasa dia ikut berkontribusi juga, dan kadang juga tujuan utamanya itu juga bukan uang sih sebenarnya ya, tapi pengembangan diri gitu ya, gimana mengamalkan gimana cara dia berkontribusi terhadap masyarakat dan seterusnya. Mungkin lebih ke arah sana juga ya, tidak sepenuhnya kerja itu ketika perempuan itu memutuskan untuk kerja nggak semata-mata hanya untuk duit lah biasanya ya, gitu Mbak Aldi ya. Halo, saya terdengar ya, saya kembalikan kepada moderator.
terdengar, Bu. Untuk Mbak Aulia mungkin semoga terjawab ya pertanyaannya. Bu, ini ada pertanyaan terakhir dari Rifat. Ini terakhir, Bu. Ini terakhir. Dia nanya apakah kesetaraan gender itu sama dengan emansipasi, Bu? Ya, sebenarnya kan kalau setara itu kita nggak cuman berfokus pada perempuan ya, dalam artian setara itu juga jangan sampai laki-laki dirugikan gitu ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama mendapatkan kesempatan yang sama, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama gitu ya, dalam suatu hal gitu ya, dalam mengakses sesuatu atau mendapatkan sumber daya tertentu. Nah, kalau emansipasi ini juga kadang kan dikaitkan ya dengan kesetaraan gender, emansipasi wanita gitu ya, di mana perempuan-perempuan mulai untuk menunjukkan ya bahwa dia juga bisa nih gitu ya, berkontribusi gitu ya. Ya kurang lebih hampir sama sih, cuman memang kalau kesetaraan gender itu nggak ngomongin tentang gimana perempuan wake up gitu ya, tapi juga supaya laki-laki sama perempuan itu nggak punya hak yang sama gitu ya. Tidak ada yang, jangan sampai ada orang yang dirugikan hanya karena gender gitu. Dan kalau di psikologi sendiri ya, bahkan di dalam penyusunan alat-alat tes ya, psikotes itu juga kan sangat dihindari gender bias ya, dalam artian jangan sampai ada tes-tes tertentu yang hanya akan ketika dikerjakan laki-laki dia akan lebih bagus hasilnya dibandingkan perempuan. Nah, itu juga kan diarahkan ke sana supaya tidak terjadi gender bias gitu ya. Jadi artinya ketika seseorang itu mendapatkan skor yang berbeda, misalnya psikotes tadi, bukan karena gendernya dia berbeda gitu, tapi memang karena kemampuannya gitu. Jadi kita memperlakukan laki-laki dan perempuan itu secara setara istilahnya. Gitu. Ya, emansipasi wanita ya. Jadi ingat ini ya, Ibu Kartini. Iya, Bu. Habis gelap terbitlah terang ya. Terang, memang, ya. Memang salah satu tokoh ya, pahlawan yang bahkan dari zaman Bu Kartini aja itu udah dimulai gitu ya, tapi ternyata sampai sekarang pun nggak selesai gitu. Perjuangannya sampai sekarang masih kita lakukan gitu ya, masih kita upayakan terkait dengan kesetaraan gender ini. Ya, mungkin Mas yang tadi bertanya, semoga terjawab ya Bu ya sama jawaban dari Bu Reza. Nah, ternyata setelah saya dengarkan tadi materinya, itu terkadang wanita itu lebih dipandang lemah gitu Bu ya, mungkin sama laki-laki. Tapi sebenarnya kita sebagai wanita itu sama-sama punya kesempatan dan hak yang sama gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga itu bisa saling bekerja sama antara suami dan istri gitu ya Bu ya, lebih tepatnya. Halo Bu Reza. Oh ya, Mbak Anin, saya agak lupa ya. Tadi yang bertanya tadi tolong dikontak secara personal oleh Mbak Anin ya, minta nomor WA-nya ya. Nanti saya kirimin souvenirnya. Oh iya, siap Bu. Siapa ya tadi ya? Saya agak lupa. Ada 4 orang ya Bu ya. Tadi yang pertama Mati Ruansyah, terus Reza Nadear, terus yang ketiga Aulia, yang keempat Rifat ya Bu. Ada 4 orang. Ya. Nanti yang keempatnya menghubungi lewat Mbak Anin aja ya. Iya siap Bu. Nah, oke teman-teman, karena tadi pertanyaan yang udah dijawab lengkap sama Bu Reza dan udah sharing sama teman-teman yang udah hadir di sini, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Reza karena udah mau jadi pembicara dan membagikan ilmunya serta sharing-sharing kali ini ya Bu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Tadi ada ini ya, ada pembimbing KKN-nya juga ya di sini. Iya, ada. Oh iya, ada Bu Nino. Terima kasih Bu juga sudah hadir hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Reza. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat sudah membagikan ilmu untuk anak-anak yang saya sendiri nggak mampu ya. Bahkan saya tadi itu saya nggak merasa kesetaraan gender itu sesuatu yang sesuatu yang baru mungkin bagi saya justru ya, karena saya tidak pernah
alhamdulillah dalam hidup belum pernah mengetahui ya ada ketidaksetaraan gender. Jadi terima kasih sekali Ibu atas ilmunya kepada adik-adik dan semua yang hadir di seminar kali ini. Matur nuwun sangat. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga kesempatannya. Ya. Ya, untuk Bu Nino selaku pembimbing KKN kelompok 197, terima kasih banyak karena sudah hadir, dan aku mau berterima kasih ke teman-teman yang udah hadir kali ini. Semoga dengan adanya webinar kali ini tuh ilmunya bisa sampai dan berguna buat teman-teman semua. Nah, di sini saya cukupkan webinar kali ini. Saya sendiri pamit undur diri.